jadi tamparan nih, Iya, apakah adik saya ini bodoh gitu kan, iya, atau dunia pendidikan saya di padang buruk gitu kan. iya, iya. Nah itu yang selalu, nempel di kepala gitu kan. Oke. Setelah saya masuk itu ternyata memang bukan bukan kualitas pendidikan buruk, bukan, SDM-nya yang bodoh, tapi gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu terlalu jauh. Nah itulah salah satu, memotivasi apa yang bisa saya improve di dunia pendidikan ini gitu kan. Mmm, Kalau dulu rumah sakit ada MRI, mmm. mendetek organ tubuh, sekarang sudah ada robot yang jadi asisten dokter. Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, sanak semuanya, selamat datang di Peslan TV, Pesisir Selatan unggul menuju Sumatera Barat juara. Oke, sanak sekalian, siang ini Ambo sedang di Padang dan kebetulan, Ambo sebenarnya lah janjian dengan sosok yang hadir dalam podcast kita kali ini, episode ini, yaitu seorang pengusaha. Tetapi yang menariknya sana, beliau itu asli Pasisia Selatan. Ya, kita kenalkan nama beliau Saudara Eko Purnama. Assalamualaikum Saudara Eko, Bung Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. biar enak panggil Bung aja lah ya, Bung Eko. Jadi Bung Eko itu asli di mana, Bung Eko? Asli Batang Kape Pak Daniel. Batang Kape ya, Batang Kape Pasisia Selatan. Bung Eko kok sana merupakan kalau kita bicara masalah telekomunikasi di tahun 2008 ya, 2007 atau 2008 tuh? 2008. Jadi beliau ko adalah salah satu supervisor di tower provider, Iya, namanya apa tuh? Protelindo. Protelindo, Protelindo ya. Protelindo tuh, perusahaan apa tuh, di Indonesia atau Waktu join Protelindo itu masih, dominan sahamnya, American Tower, American Tower? Berarti dari luar negeri nggak ya? di luar negeri. Habis itu Tahun berapa tuh kira-kira waktu itu? 2008 2008. sampai 2012, habis itu barulah, sahamnya diakuisisi oleh, salah satu, ini terbesar lah di Indonesia, Oh gitu. gitu. Katakanlah BCA waktu itu ya. Oh, perusahaan terbesar ya ini lah ya. Oke, berarti, berapa lama tuh Bung Eko di, tower provider, bergerak di tower provider? Di Protelindo itu dari 2008 sampai Juni 2024 ini. Oke, Jadi lebih kurang sekitar 16 tahun lah ya. 16 tahun berkiprah di rantau lah ya. Iya, di rantau. Nah, Iko sana yang menariknya Ambo berhasil Riko menangkap beliau Riko. Artinya waktu beliau dengan kondisi, kesibukan dari kami juga memang sulit menemukan waktu dan kini dapat mau tertangkap di Angkok. tangkap ya. Kita sekap Riko kita minta untuk berbagi sharing lah ya mengenai kehidupan, profesional Bung Eko Purnama yang kebetulan itu, asli dari Batang Kape. Jadi itu sana memang ada kaitannya dengan program-program pemerintah dan program-program yang ada di pesisir selatan Bung Eko. Bakso, apa, kita akan menggali generasi muda yang berpotensi dan berinovasi. Waktu kemarin kita membahas masalah pertanian Bung Eko dan alhamdulillah kita sudah mulai, menggali ternyata pesisir selatan mempunyai potensi di segi pertanian dan Koko menarik kembali lagi tentang tower provider. Jadi memang di pesisir selatan memang salah satu, cikal bakal, apa namanya, ekonomi Mhm. memang kita rasakan di segi dari segi, digitalisasi termasuk ketersebaran masalah, jaringan. Salah satunya mungkin waktu kita lihat-lihat kemarin debat pilkada kemarin, memang salah satu prioritas dari Bapak Indra Jodi dan Bapak Riswaldi itu merupakan, eee, mengenai ketersebaran jaringan. Wah, Ah, nyambung sekali nih Pak Daniel. iya Mmm. gimana tuh nyambungnya? Jadi, sebenarnya gini, saya cerita dulu kenapa bisa sampai di Padang ya. Iya, Waktu itu setelah istri tamat kuliah S3 mhm, harus balik ngabdi ke UNP. oke,
Jadi mulailah, terus apa, saudara-saudara juga ngajak pulang kampung, udah terlalu lama di rantau gitu kan. Rantau, iya betul. Ya akhirnya nyarilah beberapa peluang yang ada di Sumbar kan. Oh, Ada iya. yang di industri, pure Industri. industri gitu ya, perusahaan juga tapi pure industri. Heeh. Ada yang industri kesehatan, ada salah satunya di perusahaan apa, manufaktur di Kota Padang gitu kan. Iya iya iya. Terus ada di sini nih di UNP nih, Oh di gitu kan, di UNP. UNP. Heeh. Kalau secara salary ya mungkin nggak jauh beda lah, mungkin lebih, low di sini lah gitu kan. Iya. Namun motivasinya bukan itu, Mmm. motivasinya itu, Mhm. menariknya di sini adalah, Mhm. ini berdampingan dengan dunia pendidikan. Oh begitu. Nah, berdampingan dengan dunia pendidikan ini saya sebenarnya punya pengalaman Pak Daniel. Mhm. Dulu waktu merekomendasikan anak-anak kita untuk kerja di sana, di Mhm. Jakarta, Mhm. itu seringkali terbenturnya di kapasitas, Oh, capability, tes dasar. Ya oke. saya rekomendasi ini kayak anak perusahaan kita contohnya BMI ya waktu itu ya. Iya. Saya rekomendasi manajer, "Pak, ini ada slot kosong bantu nih Pak, satu ponaan adik saya segala macam," gitu kan. Iya. Karena beliau melihat, saya ini adalah, apa namanya, kliennya, Iya. "Oke Pak, kita proses," gitu kan. Dia proses, terus lanjut ke HRD, HRD juga proses, "Oke Pak," karena manajernya rekomendasi langsung proses. Mhm. Tapi begitu ke ending user-nya, end user tuh WA, malam-malam tuh WA ke saya bilang, "Pak, maaf Pak, kandidat nggak bisa kita proses nih Pak, karena Mmm. kita butuh yang ready pakai. Iya iya iya. Project kita lagi running," katanya begitu Oke. kan. Ini kan, jadi tamparan nih, Iya. apakah, adik saya ini bodoh gitu kan, Iya. atau dunia pendidikan saya di Padang buruk gitu kan. Iya iya. Nah itu yang selalu, nempel di kepala gitu. Oke. Nah itulah salah satu, memotivasi apa yang bisa saya improve di dunia pendidikan ini gitu kan. Mmm. Setelah saya masuk itu ternyata memang bukan bukan kualitas pendidikan buruk, bukan, SDM-nya yang bodoh, tapi gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu terlalu jauh. Oh gap, maksudnya Heeh. gap itu kalau kita kategorikan, apa tuh? Perbedaan. Enggak, maksudnya perbedaan dari segi Dari dari segi pemahaman anak-anak terhadap industri. oh gitu. Nah, jadi begitu saya ditawarkan perusahaan di UNP, Iya. ya kembali ke yang tadi ya, Heeh. nah saya jadi tertarik. Saya bisa banyak sedikitnya meng-improve, berbagi experience yang belasan tahun di dunia industri gitu kan. Oke. Bagaimana anak-anak ini akrab dulu dengan dunia industri. Itu baru hal-hal dasar, belum ke hal teknis. Seperti otomasi aplikasi. Kan sekarang tuh di dunia perusahaan besar itu udah nggak ada lagi yang namanya hard copy gitu kan. Mhm. Semuanya udah paperless gitu kan ya. Mhm. Jadi, eee, SDM kita harus kita siapkan itu dulu. Mhm. Mungkin bagi kita itu masih terlalu canggih, jarang kita lihat, masih langka, tapi di perusahaan besar itu udah hal dasar basic skill yang harus kita, miliki. Mhm. Begitu juga dengan, Microsoft Excel. Mhm. Kalau saya tanya sekarang mahasiswa di sini, "Bisa Excel nggak?" "Bisa," katanya bisa. Bisa. Bisanya itu baru sekedar table, Oh, formula simpel gitu simpel, kan. heeh. Nah, tapi ketika dihadapkan nge-lookup data yang ratusan atau ribuan, udah gelagapan gitu kan. Oke, itu yang disebut dengan gap yang saya maksud tadi Pak Daniel. Baik, sebentar dulu, Sana, sebenarnya, kita perkenalkan dulu sebelumnya, jadi Bung Eko ini kebetulan diberi amanah oleh UNP, berarti sebagai apa namanya? Eee, Perusahaan ini berbadan hukum sendiri, Oke. cuman holding-nya UNP ya, Universitas Negeri Padang, Oke. nama PT-nya UNP MES. UNP UNP MES, MES, kebetulan berkedudukan di UNP, kampus UNP. iya berkantor sendiri tapi, bukan di UNP-nya, bukan. Oh bukan. Jadi, administrasi manajemennya nggak terkait dengan UNP, Oke, memang anak perusahaan UNP. oke. Dan dalam, aktivitas produksinya, Mhm. memang itu beririsan, kita ciptakan beririsan karena dapat mandat dari rektor Mhm. Universitas Negeri Padang ini, perusahaan ini tidak hanya output-nya, profit, Mhm. tapi juga meng-improve SDM. Oh. Gitulah kira-kira. Jadi dalam, produksi contoh robot kita, Oh ada produksi robot ya, Pak? iya, assembly robot kita, Oke. itu semuanya melibatkan anak magang. Nah, bukti nyata dari output itu adalah saat ini anak magang itu ke-6-nya udah ditawar oleh perusahaan luar. Oh ini, maksudnya perusahaan luar Padang gitu ya, di Batam, "Nih mantap nih anak, WNP udah bisa programming sendiri, kemudian yang kita monggo." Jadi udah kelihatan nyatalah gitu. Oke. Berarti, tunggu dulu, berarti, sekarang direktur ya kabarnya ya? Direktur ya. Karena tuh, ternyata ada, pribumi Pesel, mmm, aset
Aset Generasi Muda Pesisir Selatan yang sekarang menjadi direktur di UNPMES. Nah, ini juga informasi buat generasi muda, mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi. Artinya, ketika kita berbicara masalah pendidikan, masalah teknologi, ternyata masyarakat PSL Generasi Muda PSL ternyata sudah jauh berkiprah. Jujur Li, saya juga sebenarnya ambut jujur Li ambo sebenarnya tahu sana kalau gaji beliau kok kalau di Jakarta kok 2 digit lebih, tetapi mereka Bung Eko pindah ke Siko dan accept dengan, ya jauh lah ya, tapi tujuannya bagus dan ini memang saya pribadi sebenarnya ingin mendorong beliau untuk ayo kita bangun pesisir selatan, dengan cara kita, dengan inovasi kita dan mudah-mudahan Ikoko bisa menjadi kayak semacam star lah ya buat karena apa? Hidup tuh memang memerlukan pemicu. Jadi kalau tidak ada pemicu jadinya ada action berikutnya, momentum berikutnya. Oke, Mbak Eko, sekarang lagi fokus di proyek robotik. Robotik. Kalau boleh tahu, boleh nggak di-share kalau istilahnya barangkali ada kredensial tapi rasanya enggak deh ya? Nggak ada. Nggak ada. Robotik apa tuh? Robot jadi gini, setelah kita survei Ya, di sekolah-sekolah, di SMK, di kampus-kampus, ya. itu alat prakteknya adalah alat praktek yang tidak dipakai di dunia industri, yang sudah ketinggalan. Itu yang saya sebut dengan gap tadi. Alat praktek mahasiswa atau alat praktek siswa yang dipakai saat ini, itu sudah tidak dipakai lagi di dunia industri. Jadi kita selalu dikaitkan dengan industri, betul. Jadi ketika anak-anak SMK itu saya bawa ke robot, dia tuh cuma lihat jauh gitu kan, lihat jauh seperti melihat alien mungkin kan, boro-boro mau jadi engineer, boro-boro mau jadi operator. Sementara dia tamat saat ini, masuk ke dunia industri, dia itu harus bersaing dengan orang yang sudah memahami hal itu. Nah, kampus-kampus, kelas-sekolah sebenarnya menyadari itu. Dalam memperkecil gap itu kampus, atau sekolah-sekolah itu kadang mengadakan program magang, MBKM namanya, yang berdurasi panjang ya, semester gitu kan. Terus ada juga mendatangkan dosen-dosen praktis gitu kan. Nah, kami melakukan hal yang paling mutakhir ya, robot itu yang kita bawa. Oh begitu ya. Jadi tagline dari UNPMS itu sana adalah "We bring the industry to the school". Jadi industri itu yang kita bawa ke sekolah. Karena orientasinya industri Iya. diadaptasikan di sekolah. Betul, jadi semangat kami memang profit pastilah karena perusahaan, orientasi business oriented ya. Namun di sisi lain semangat kami itu adalah, memelekkan, generasi muda kita, SDM kita tuh terhadap perkembangan industri. Pak Daniel tahu sendiri, saat ini industri 5.0 sudah, gencar gitu kan, seperti AI dan yang lain-lain gitu ya, paham ya? Kalau dulu rumah sakit ada MRI, mendetek organ tubuh, sekarang sudah ada robot yang jadi asisten dokter, yang udah bisa merekomendasikan tindakan apa, pengobatannya apa gitu kan. Nah, segitu canggihnya saat ini. Sementara kita di Sumbar masih saja, bergelut seputar internet ya. Ya, internet ya. Bagaimana IoT itu bisa berkembang merata, internet aja masih kita keluhkan, ya kan.